Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fernando. Saya dari BKI 3A. Saya akan membuat tugas dari Ibu Diana, Ibu kuliah komunikasi konseling. Baiklah, langsung saja saya menyampaikan materi saya. Yang pertama, konsep dasar komunikasi konseling secara umum dan komunikasi. Nah, pengertian komunikasi secara umum, komunikasi konseling dapat diartikan dari dua segi, yaitu segi etimologis dan segi dari terminologis. Komunikasi konseling merupakan suatu transfer dan komunikasi pemikiran sikap nonverbal antara konselor kepada klien. Bentuk-bentuk komunikasi: komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa. Saya lanjut. Poin kedua, memahami etika dasar komunikasi konseling. Pengertian etika dasar komunikasi konseling. Kata etika berasal dari ethos, yang berarti kata keter atau kebiasaan. Nah, etika dasar dalam komunikasi konseling. Yang pertama, kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan. Etika umum dalam komunikasi konseling. Etika umum dalam komunikasi konseling membahas kondisi dasar, bagaimana bertindak secara etis, mengambil keputusan etis, teori-teori. Nah, hal ini dapat dianalogikan ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengertian teori-teori, sopan santun, ramah tamah, empati, dukungan, berpikir positif. Mengaplikasikan etika berkomunikasi dalam konseling kehidupan sehari-hari. Beberapa etika berkomunikasi dalam konseling yang dapat kita terapkan dalam konseling dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga ucapan. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, efektif dan efisien, saling menghargai. Karakteristik klien dalam komunikasi konseling. Pengertian klien. Klien adalah individu yang diberi bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dia sendiri atau orang lain. Dalam konteks klien adalah subjek memiliki kekuatan motivasi. Nah, karakteristik klien. Klien sukarela, klien terpaksa, klien enggan, klien bermusuhan atau menentang, klien krisis. Keunikan klien. Keunikan kebutuhan, kepribadian, inteligensi, bakat, motif, minat, perhatian, sikat, kebiasaan. Klien kecewa, frustasi, kecemasan, stres, dan depresi, konflik, dan ketergantungan. Konsep relasi dalam komunikasi konseling. Pengertian listening dalam komunikasi adalah kemampuan yang esensial untuk membuat dan mempertahankan hubungan. Nah, seseorang pendengar yang baik memiliki beberapa kriteria. Poin pertama, tidak terlalu banyak berbicara, konsentrasi, tidak memotong pembicaraan, tidak memberikan nasihat, memberikan perhatian tulus, menangkap setiap pesan berupa perasaan, menanyakan klarifikasi yang diperlukan. Contoh-contoh 3M baik dalam konseling: mendengarkan, memahami, merespon oleh lawan bicara. Konsep katarsis dalam konseling: pemurnian atau pembersihan. Tujuan dari katarsis adalah untuk membawa beberapa bentuk perubahan positif dalam kehidupan individu. Kemampuan memahami dalam komunikasi konseling. Menganalisis relasi dalam konseling berdasarkan kategorisasi suasana komunikasi konseling. Poin pertama, penghampiran. Yang kedua, empati. Yang ketiga, merangkumkan. Yang keempat, bertanya. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, agresif. Yang ketujuh, konfrontasi. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Bentuk-bentuk komunikasi konseling. Komunikasi verbal, bahasa isi, banyak pembicaraan, ownership. 2. Komunikasi lokal, volume, arti, komunikasi tubuh, ekspresi wajah, gazo, kontak mata, face to face, pose to face, kedekatan face, pakaian, cara berpandang. Teori analisis transisional sebagai dasar dalam komunikasi konseling. Pengertian analisis transisional adalah psikoterapi transisional digunakan dalam terapi individual, akan tetapi lebih cocok digunakan dalam terapi kelompok. Lebih menjadi 3. Pertama, tahap awal, pengungkapan kondisi awal, pemahaman secara umum.
Yang kedua, tahap inti, pemanasan pemeliharaan poran, pengaturan adegan dan penugasan dalam berbagi pengalaman, pengambilan kesimpulan. Poin ketiga yaitu tahap akhir. Macam-macam transisional, analisis struktur, analisis transisional, analisis game, analisis naskah. Nah, tujuan analisis transisional untuk membantu putusan-putusan batu yang menyangkut dalam mengasosiasikan teori tentang karakteristik klien kehidupan real. Hasil observasi dalam bentuk laporan pengertian. Hasil observasi diartikan sebagai yang mendeskripsikan bentuk, ciri, sifat seperti benda, hewan, tumbuhan. Ciri-ciri hasil laporan observasi ditulis secara komprehensif, tidak mengandung dugaan. Objek yang diobservasi adalah tunggal, memiliki sifat objektif, informatif, dan deskriptif. Struktur teks hasil observasi ada 3, yaitu adalah sistematis dalam merekam pola perilaku manusia. Objek yang kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Pengertian menurut Musafir adalah serangkaian sifat motivasi. Faktor-faktor mempengaruhi karakter. Faktor internal, naluri, adat atau kebiasaan, suatu batin, keturunan. Faktor eksternal, membentuk karakter. Pembentukan karakter conditioning, pembentukan karakter dengan pengertian, karakter dengan modal. Konsep komunikasi berdasarkan usia. Nah, karakteristik anak dalam berkomunikasi dapat memahami tahapan perkembangan. Tahap prabahasa yaitu 0 sampai 12 bulan, tahap bahasa 1 sampai 2 tahun, tahap bahasa awal 2 sampai 3 tahun, bahasa prasekolah 3 sampai 5 tahun, tahap sekolah yaitu 6 sampai 12 tahun, tahap remaja 3 sampai 18 tahun. Karakteristik remaja adalah perkembangan komunikasi pada remaja ini ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi, berdebat, dan sudah mulai berpikir secara komunikasi. Usia pertengahan yaitu 45 sampai dengan 50 tahun. Usia lanjut 60 sampai 70 tahun. Usia lanjut usia 75 sampai 90 tahun. Usia tua yaitu 90 tahun. Gaya komunikasi. Hambatan dalam masalah karakteristik klien. Hambatan dan masalah dalam menghadapi karakteristik klien. Kesalahpahaman tentang kepribadian introvert. Kesulitan dalam membangun hubungan sosial, kurangnya pemahaman dari orang lain, kesulitan dalam berkomunikasi, putus asa. Model pendekatan dalam memahami karakteristik klien. Pendekatan biologis, psikodinamik, kognitif, sosial, behavioral, humanistik. Tahapan konseling. 1. Tahap pengataan, tahap penjajakan, tahap penafsiran, tahap pembinaan, tahap penilaian, dan mengakhiri konseling. Nah, memahami konsep dasar bahasa verbal dan nonverbal. Pengertian komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan komunikasi. Melalui kata-kata mengungkap. Terus, pentingnya komunikasi verbal. A. Bahasa. Bahasa adalah sistem lambang yang memungkinkan orang berbagai makna. Lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan maupun elektronik. B. Kata. Merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata adalah lambang yang mengembangkan atau mewakili suatu hal, entah orang, barang-barang, kejadian, maupun keadaan. Prinsip komunikasi verbal rujukan yang terulang, perbedaan prinsip, dan alternatif kelayakan. Tanda dan gangguan itu relatif, peneguhan, interaksi, paham analogi, dan pohon. Pengertian komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa kata ataupun berkata-kata. Beberapa karakteristik komunikasi nonverbal: keheningan, diam. Karakteristik komunikasi verbal sebagai berikut. A. Prinsip umum komunikasi konseling antar pribadi. B. Pernyataan, perasaan, dan emosi. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal, vokal, bahasa lisan. Nonverbal, bahasa tertulis. Komunikasi nonverbal, nada suara desa, kualitas vokal, isyarat, gerakan, penampakan, ekspresi wajah. Ada 3 perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, tingkat simbolisme dalam tindakan pesan. Kemampuan memahami media konseling. Pengertian pendekatan dengan tatap muka langsung face to face. Blended learning adalah kemampuan
Kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai media dalam cara penyampaian. Ada beberapa hal yang dijelaskan mengenai pendekatan tatap muka. Poin pertama, pendekatan merupakan proses pembelajaran yang menunjang untuk keberhasilan belajar. Pembelajaran tatap muka, baik guru maupun siswa aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudahan dalam memerlukan penilaian terhadap siswa. Pengertian pendekatan online. Suatu proses atau pendekatan dilakukan menggunakan teknologi seperti beberapa program aplikasi untuk chatting seperti Instagram, Twitter, SMS, WhatsApp, email, Facebook, Line, dan BBM. Hambatan penggunaan pendekatan tatap muka daring, terbatasnya koneksi internet, kurangnya sosialisasi, kesulitan dalam memahami. Kelemahan pembelajaran tatap muka, jarak dalam penempuh pembelajaran, waktu pembelajaran, ketidakmampuan untuk mandiri. Keaktifan tatap muka lebih terpantau, menjadi lebih fokus, lebih terperlihatkan. Etika dalam konsultasi konseling melalui internet. Penggunaan dukungan teknis dalam operasi, formulir akurasi layanan, teknologi internal, aspek hukum dan tentang penggunaan suatu web, aplikasi konsultasi jarak akses komputer. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari resume saya. Jika ada kekurangan dari resume saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kepada Tuhan, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.